Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gavriela Melida Sitorus dengan NIM 243030801006. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Palangkaraya, Fakultas Kedokteran, dari program studi kedokteran program sarjana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai ekstremitas inferior, terutama bagian anatomi skeleton. Jadi yang pertama, apa itu ekstremitas inferior? Jadi ekstremitas inferior adalah istilah anatomi yang merujuk pada anggota gerak bagian bawah tubuh manusia. Jadi ekstremitas inferior itu meliputi struktur tubuh dari panggul hingga ujung kaki yang berperan penting dalam fungsi lokomotor dan penyangga berat badan. Nah, komponen ekstremitas inferior itu yang pertama ada pelvis, femur, genu, lalu ada tungkai bawah, dan ada pedis. Lalu fungsi utama dari ekstremitas inferior yang pertama untuk berjalan dan berlari karena menggerakkan tubuh maju dengan stabil. Lalu yang kedua sebagai penyeimbangan tubuh untuk membantu menjaga keseimbangan saat berdiri atau bergerak. Yang ketiga itu sebagai penyangga berat badan, di mana ekstremitas inferior itu menahan beban tubuh saat berdiri, berjalan, dan melakukan aktivitas lainnya. Pertama ada cingulum pelvicum. Nah, cingulum pelvicum adalah istilah anatomi yang merujuk pada pelvic girdle, yaitu struktur tulang yang menghubungkan ekstremitas inferior dengan kerangka aksial. Cingulum pelvicum ini berfungsi sebagai penyangga tubuh bagian atas dan tempat pelekatan otot-otot ekstremitas bawah, serta memiliki peran penting dalam pergerakan dan distribusi beban tubuh. Cingulum pelvicum itu terdiri dari dua tulang panggul atau oxcosae yang masing-masing terbentuk dari fusi tiga tulang. Yang pertama ada ilium. Ilium itu adalah bagian terbesar dan superior dari oxcosae yang memiliki permukaan artikular yang disebut dengan fascies auricularis untuk berartikulasi dengan sacrum, membentuk articulatio sacroiliaca. Yang kedua ada ischium yang terletak di bagian inferior posterior oxcosae yang merupakan tempat pelekatan otot-otot paha posterior dan membentuk sebagian besar foramen obturatorium. Lalu yang ketiga ada pubis yang terletak di bagian inferior arterior oxcosae yang berperan dalam pembentukan symphysis pubica, yaitu sendi cartilaginosa yang menghubungkan kedua os pubis di garis tengah. Artikulasi cingulum pelvicum ini terdiri yang pertama dari sacrum, yaitu cingulum pelvicum berartikulasi dengan sacrum melalui sendi sacroiliaca yang menghubungkan ekstremitas bawah dengan columna vertebralis. Yang kedua itu femur, bagian lateral cingulum pelvicum yaitu acetabulum yang berartikulasi dengan kepala femur membentuk articulatio coccygeae. Oxcosae itu merupakan tulang yang membentuk ekstremitas inferior. Kedua oxcosae itu bersama dengan os sacrum dan os coccygeus itu membentuk pelvis. Jadi setiap oxcosae itu disusun oleh tiga tulang yaitu os ilium, os ischii, dan os pubis. Oxcosae ini mempunyai peranan penting dalam fungsinya sebagai alat gerak bawah dan penahan tubuh. Nah, ketiga tulang pembentuk oxcosae ini saling berhubungan pada lekukan tempat persendian dengan os femoris yang disebut dengan acetabulum. Lalu ada femoris yaitu dengan tulang os femur yang merupakan tulang terpanjang dan terberat pada tubuh manusia yang terletak pada regio femoris. Os femoris itu bisa berartikulasi dengan oxcosae di acetabulum dan di distal berartikulasi dengan tibia. Lalu ada genu dengan os patella. Jadi patella atau tempurung lutut itu merupakan os sesamoidea yang terbesar. Patella itu berbentuk segitiga, apexnya mengarah ke inferior untuk tempat melekat ligamentum
patellae yang menghubungkan patella pada tibia. Basisnya luas dan tebal untuk tempat melekat musculus quadriceps femoris dari atas. Permukaan posteriornya itu bersendi dengan femur dan memiliki fascias medialis dan lateralis. Lalu ada cruris atau tungkai. Dengan yang pertama ada os tibia. Tibia atau tulang kering ada sepasang dan berbentuk tulang panjang. Tibia merupakan tulang yang terpanjang kedua setelah os femoris. Tibia itu terletak di medial dan merupakan satu-satunya yang bersendi dengan femur pada sendi genus. Tibia merupakan tulang crural-crural yang menopang berat tubuh dan dengan demikian berukuran jauh lebih besar dibandingkan fibula. Lalu os fibula itu fibula atau tulang betis ada sepasang dan berbentuk tulang panjang. Fibula merupakan tulang bagian lateral regiocruralis dan jauh lebih kecil atau ramping dibandingkan dengan tibia. Fibula tidak ikut berperan membentuk sendi genus maupun menahan berat badan karena fibula ini tuh berada di luar sendi lutut dan tidak ikut mentransfer berat badan ke pergelangan kaki, tapi struktur ini penting untuk perlekatan otot. Fibula berartikulasi dengan tibia di proksimal dan distal. Di distal juga berartikulasi dengan talus. Lalu ada pedis. Pedis atau kaki merupakan daerah ekstremitas inferior di distal dari sendi talocruralis. Terdapat 5 digistus yang terdiri dari hallux atau digistus primus 1 yang posisinya di medial dan 4 digistus yang letaknya lebih lateral. Paling lateral diakhiri oleh digitus minimus digitus 5. Nah, pedis memiliki permukaan superior dengan regio dorsalis pedis atau dorsum pedis dan permukaan inferior atau regio plantaris pedis atau planta pedis. Lalu ossa tarsi atau tarsalia. Ossa tarsi itu disusun oleh beberapa tulang, yaitu pada baris proksimal tersusun dari talus dan calcaneus. Talus atau pergelangan kaki merupakan tulang yang paling superior pada pedis dan berada di atas dan disangga oleh calcaneus. Talus ke arah atas bersendi dengan tibia dan fibula membentuk sendi talocruralis dan juga menonjol ke arah depan untuk bersendi dengan tulang tarsale intermedius atau naviculare pada sisi medial pedis. Calcaneus merupakan tulang tarsi yang terbesar ke arah anterior. Calcaneus menonjol ke depan untuk bersendi dengan salah satu dari kelompok distal tulang tarsi atau cuboideum pada sisi lateral pedis. Os tarsi intermedius yang terletak pada sisi medial pedis adalah os naviculare atau berbentuk perahu. Dari lateral ke medial, kelompok distal ossa tarsi terdiri dari os cuboideum, os cuneiforme mediale, os cuneiforme intermedium, dan os cuneiforme laterale. 1, 2, 3. Lalu ossa metatarsalia itu disusun oleh 5 buah tulang panjang, di mana tiap os metatarsal diberi nama sesuai dengan angka Romawi 1 hingga 5, mulai dari os metatarsal 1 yang terletak paling medial dan os metatarsal 5 yang terletak paling lateral. Terakhir ada os phalanges. Phalanges merupakan tulang digiti pedis, di mana setiap digitus pedis itu memiliki 3 buah phalanges, yaitu phalanx proximalis, media, dan distalis, kecuali hallux yang hanya memiliki 2, yaitu proximalis dan distalis. Terakhir, pada ekstremitas inferior terdapat 3 sendi utama. Yang pertama, articula coxae, articula genu, dan articula talocruralis.
Sekian video edukasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dari saya, terima kasih.